Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami puji, kami sembah nama Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Tapi kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Roh Kudus Tuhan tetap menghampiri dan tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengimani, mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 10. Dari Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Pada umumnya, tanpa seorang pemimpin, seorang yang bisa menjadi pemimpin bagi setiap orang, kita akan berjalan dengan tidak beraturan, karena kita tidak mempunyai pemimpin. Kita akan menjadi orang yang suka-suka, tidak punya aturan hidup, ataupun tidak punya tujuan apa yang mau kita capai. Di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah persekutuan, dan bagi kita orang-orang percaya perlu yang namanya pemimpin. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mendengarkan suara kita,
Bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tentu kita tidak perlu lagi bertanya siapakah yang menjadi pemimpin kita. Di dalam kehidupan keimanan kita, yang menjadi pemimpin rohani kita tentu Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah gembala kita, pemimpin kita. Kenapa harus kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai pemimpin kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengenal kita satu persatu dombanya. Kita adalah domba-domba Allah dan Tuhan adalah gembalanya. Dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Dan sebaliknya, kalau kita baca firman Tuhan tadi, kita sebagai domba juga mengenal siapa gembala kita dan mengenal suara gembala kita. Apakah kita mengenal suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal dan mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara orang percaya? Tentu tidak terlepas melalui hubungan kedekatan kita kepada Tuhan, melalui doa kita. Yang kedua, Tuhan sebagai gembala kita karena Dia menuntun kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menuntun kita. Apa artinya Bapak Ibu? Dikala kita menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, Tuhan tetap menuntun dan mengarahkan kita sampai kita menemukan kehidupan. Seperti yang dikatakan pemazmur, Mazmur 23 Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku. Ketika pemazmur mengatakan itu, dia percaya Tuhan menjadi gembalanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pialaku penuh melimpah. Pemazmur percaya Bapak Ibu, ketika dia jadikan Tuhan sebagai gembala, dia terlepas dari yang namanya mara bahaya dan hidupnya pasti diberkati Tuhan dan dia akan dituntun kepada berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya Tuhan sebagai gembala hidup kita? Tuhan menyelamatkan kita. Seperti yang dikatakan Yesus tadi, akulah jalan menuju pintu itu. Akulah pintu. Jalan menuju keselamatan itu ada dalam Yesus. Yesus bukan hanya mengenal, bukan hanya menuntun, tetapi Dia juga memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Yesus sudah katakan dan tawarkan bagi kita Bapak Ibu, akulah pintu, akulah jalan menuju keselamatan. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia memperoleh kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita ragu lagi untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Di ayat 11, Yesus katakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Jelas tidak diragukan lagi Bapak Ibu, secara iman kita percaya Yesus berkorban untuk kita. Yesus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia adalah gembala yang baik. Bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau meneladani Yesus, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk memimpin sebuah kelompok,
sebuah rumah tangga, keluarga, terlebih persekutuan di dalam gereja. Mari kita belajar, kita meneladani Kristus. Kita meneladani apa yang Dia lakukan untuk dunia ini. Kita harus mendengar, kita harus mengenal siapa yang kita pimpin. Kita tidak boleh ego. Kita tidak boleh serakah. Kita harus mengenal dan mendengar mereka. Kita juga harus dapat menuntun mereka. Tidak semua setiap anggota kita, setiap siapapun yang kita pimpin memiliki kehidupan yang sama. Ada kalanya mereka perlu tuntunan, perlu kekuatan dan pertolongan dari kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, harus berani berkorban. Tidak banyak pemimpin yang mau mengorbankan apa yang ada padanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang yang dipimpinnya. Yesus menjadi teladan. Dia mengorbankan dirinya sekalipun untuk keselamatan kita sebagai domba-dombanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama kita harus katakan, kita harus komitmen Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Tuhan yang akan menjadi gembala kita. Karena Tuhan mengenal, Tuhan menuntun, dan Tuhan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu ragu lagi. Dan kalau Tuhan izinkan kita menjadi seorang pemimpin, mari teladani Kristus Yesus yang memberikan segala sesuatunya, yang rela berkorban, memberikan yang terbaik. Dan itulah yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Ajari kami untuk tetap mengimani Tuhan sebagai gembala yang mengenal, menuntun, dan menyelamatkan kami. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Kristus Yesus. Engkau senantiasa boleh melakukan yang terbaik, berkorban bagi kami, umat Tuhan yang berdosa ini. Kami percaya Tuhan kehadiran kami ketika Tuhan izinkan kami sebagai pemimpin, pelayan, dan apapun itu, kami hidup menjadi berkat. Roh Kudus Tuhan tetap menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, yang memberikan kehidupan bagi kami sampai pada saat ini. Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk tetap mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan pada saat ini. Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari surat 1 Petrus pasal pertama ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal pertama ayat 17 sampai 23. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Dilahirkan kembali oleh firman Allah. Semua manusia yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita harus percaya dan yakin kalau kita hanyalah menumpang di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat kita menumpang sementara, karena tidak ada yang hidup selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan yang menciptakan kita memanggil kita, maka kita tidak bisa berbantah dan menolaknya. Maka kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bagi kita orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita imani dan percayai sudah mengajarkan kita di dunia ini hanyalah sebagai penumpang. Sesungguhnya tempat yang abadi, yang kekal sudah disediakan Tuhan, yaitu kerajaan surga. Ketika Tuhan menghakimi kita dengan tidak memandang muka, tetapi dengan memandang atau melihat perbuatan-perbuatan kita. Tuhan menghakimi kita melalui keyakinan iman percaya kita kepada Kristus dan segala perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan masuk ke dalam tempat yang abadi yang telah disediakan Tuhan, yaitu kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam suratnya Petrus memberikan nasihat kepada pembaca-pembacanya. Setiap orang percaya diingatkan kembali, kalau kita orang percaya sudah ditebus oleh darah Kristus, anak domba yang tidak bercacat dan bernoda. Darah Kristus yang mahal telah menebus kita lebih dari emas dan perak. Kita sudah ditebus oleh Allah melalui darah Kristus Yesus. Itu yang dikatakan oleh Petrus melalui suratnya pada saat ini. Sehingga dia katakan, oleh karena itu marilah kita hidup dengan tulus dan ikhlas dalam persaudaraan dan saling mengasihi segenap
hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara, ini sebuah nasihat yang harus kita indahkan dan kerjakan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita juga harus hidup dengan saling mengasihi, dengan segenap hati, tulus dan ikhlas kepada saudara-saudara kita. Petrus juga mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara, kita telah dilahirkan kembali melalui firman Allah, yaitu Kristus Yesus sebagai firman Allah itu sendiri. Kita sudah dilahirkan kembali melalui keyakinan, kepercayaan kita akan keselamatan yang kita peroleh melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua orang percaya, semua yang sudah menikmati segala berkat Tuhan melalui imannya, kita sudah dilahirkan kembali. Ketika kita punya pengharapan juga, kalau Yesus yang akan datang kedua kali juga akan menyelamatkan kita dan memberikan keselamatan yang abadi bagi kita yang setia sampai akhir dalam iman percaya kita. Kita harus punya pengharapan. Pengharapan inilah yang terus kita harus doakan dan gumulkan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya yang kita baca tadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka hidup kita harus bisa mengasihi dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati. Dan surat Petrus juga tadi mengingatkan kita, karena kita hanyalah menumpang di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Kemewahan, kehebatan, pangkat, apapun yang kita miliki, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang abadi. Ini merenungkan dan mengingatkan kita kembali untuk menjauhkan yang namanya kesombongan dan keangkuhan. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan kita akan kembali ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang mengakui segala kuasa dan kebaikan Tuhan. Pribadi yang senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan boleh kita nikmati sampai saat ini. Kita hanyalah menumpang, dan kita kelak akan meninggalkan dunia yang kita tumpangi ini. Roh Kudus Tuhan memberkati kita dan terus mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Biarlah ketika hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan terus dan selalu berkarya dan bekerja bagi setiap kami, sehingga kami boleh merenungkan, melakukan, dan mengimani firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.